Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan melanjutkan rangkuman dari alur cerita anime Record of Ragnarok. Di part 2 ini akan menunjukkan pertarungan kedua antara dewa melawan manusia. Akankah kali ini manusia dapat menang melawan dewa? Tanpa banyak bicara, langsung saja kita mulai ke videonya. Setelah pertarungan pertama berakhir, Brundin bergegas pergi meninggalkan bangku penonton. Gol yang mengikutinya bertanya, apa yang akan terjadi pada Lubu dan Rangris yang telah kalah dalam pertarungan ini? Brundin menjawab dengan santai bahwa setelah jiwa mereka hancur, mereka tidak bisa pulih, terlahir kembali atau diselamatkan dan menjadi debu di angkasa. Gol yang mendengarnya terlihat sangat marah karena akibat dari pertarungan tersebut, ia tidak bisa bertemu dengan Rangris kakaknya karena telah lenyap. Namun Brundin tidak memperdulikannya karena tidak ada cara lain untuk mengalahkan para dewa. Brundin pun melupakan kejadian sebelumnya dan menyusun rencana untuk pertarungan kedua. Dan yang akan mewakili manusia di pertarungan kedua adalah Adam. Saat Heimdall memanggil pertarungan kedua dari manusia, Heimdall dan para penonton sangat terkejut karena yang mewakili manusia adalah ayah dari seluruh umat manusia, manusia pertama di bumi. Heimdall pun memanggil Shiva perwakilan kedua dari para dewa. Namun ternyata urutan perwakilan dari pihak dewa mendadak berubah. Saat itu Hermes masuk ke arena pertempuran sambil memainkan biolanya. Heimdall pun memperkenalkan perwakilan dari pihak dewa yang ternyata adalah Zeus. Zeus masuk ke arena dengan iringan musik Hermes. Dari wujud kakek-kakek tua biasa dengan iringan musik Hermes, Zeus berubah wujud menjadi seperti Muten Roshi dari anime Dragon Ball. Brundin dan Gol pun sangat terkejut karena Zeus, sang raja terakhir, akan bertarung di pertarungan kedua. Scene berpindah sebelum pertarungan kedua dari pihak dewa keluar. Saat itu, Shiva sedang berjalan di lorong menuju arena pertempuran. Namun Zeus datang dan memaksa kalau saat itu adalah gilirannya. Karena Shiva sangat bersemangat untuk bertarung, ia tidak mau mengalah. Hampir ada pertarungan di antara para dewa. Hermes yang mendampingi Zeus sangat senang karena bisa melihat pertarungan antara dewa. Namun tiba-tiba Shiva mengalah dan memberikan nomor urutnya pada Zeus. Hermes pun terlihat kecewa karena gagal melihat pertarungan antar dewa. Scene kembali ke pertarungan. Zeus menanyakan pada Adam apakah ia tidak akan melakukan hal yang sama seperti Lubu. Adam pun menunjuk ke atas kalau Valkyrie yang mendampinginya sudah tiba. Ia adalah Regen Life yang ketujuh dari 13 Valkyrie. Mereka saling bersentuhan untuk mendapatkan senjata yang cocok dan terciptalah senjata khusus untuk Adam yang berwujud knuckles atau yang biasa disebut keling. Zeus pun memulai menyerang dengan kecepatan tinggi, namun Adam dapat menghindarinya. Zeus terus menyerang dan menambah kecepatannya. Zeus terlihat kagum dan berkata pada Adam kalau terus menghindar tidak akan membuatnya menang. Adam pun juga mengetahui akan hal tersebut. Sekarang giliran Adam yang menyerang Zeus. Adam menggunakan serangan dan kecepatan yang sama seperti serangan Zeus. Gol yang melihat dari bangku penonton sangat terkejut karena Adam mampu meniru serangan Zeus. Brundin pun menjelaskan kalau Adam adalah tiruan para dewa. Karena semua hal yang Adam lihat bisa ditiru dengan sempurna. Nama kemampuan tersebut adalah refleks ilahi. Zeus pun mengeluarkan teknik lainnya. Zeus memutari Adam dan tiba-tiba menendangnya. Namun Adam kembali dapat menghindari serangan tersebut dan langsung menirunya untuk menyerang Zeus yang membuat Zeus terpental menghantam tembok. Terlihat para penonton yang sangat gembira. Saat itu Adam berkata pada Zeus kalau sebenarnya ia tidak ingin melakukan hal ini. Adam pun meminta maaf dan menyebut Zeus dengan panggilan kakek. Karena sebutan tersebut, Zeus sangat marah yang membuat tubuh Zeus menjadi lebih besar. Zeus terlihat serius dan akan menggunakan teknik yang berbeda dengan sebelumnya. Dahulu kala di suatu tempat di alam semesta pada pertempuran terakhir Titanomakhia, Zeus mengalahkan Kranos, ayahnya, dan menjadi yang terkuat. Namun ada satu pukulan dari ayahnya yang membuatnya kebingungan.
Saat itu Zeus mempelajari dan menguasai serangan terakhir ayahnya. Zeus menamai teknik tersebut tinju yang melampaui waktu. Akan tetapi dalam waktu yang berhenti tersebut, pukulan Zeus tidak mengenai Adam. Ternyata Adam dapat mengkopi pukulan yang dapat menghentikan waktu tersebut. Adam berterima kasih untuk teknik hebat tersebut. Saat waktu kembali normal, para dewa terkejut karena melihat Zeus yang tersungkur di tanah. Terlihat Shiva yang kesal karena Zeus yang tumbang. Gol sangat kagum dan kebingungan karena bagaimana bisa Adam melakukan hal seperti itu. Di dalam anime ini, Brundin menjawab kalau sumber dari kekuatannya adalah dendam terhadap para dewa. Brundin menceritakan kalau pada zaman dahulu Adam hidup bersama hewan-hewan di Taman Eden, tempat di mana ia tidak kekurangan apapun. Sampai suatu ketika di sebuah persidangan, Hawa, istri Adam, dituduh memakan buah terlarang oleh sang ular. Sebenarnya sang ular menyukai Hawa, namun ia tidak bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu, sang ular membuat tuduhan palsu pada Hawa kalau ia telah memakan buah terlarang. Akibat tuduhan tersebut, Hawa diusir dari surga. Saat itu, Hawa menangis karena tidak akan bisa bertemu dengan Adam lagi. Tiba-tiba penjaga pengadilan masuk ke dalam meskipun sidang masih berjalan. Penjaga tersebut tiba-tiba jatuh. Ternyata hal itu adalah ulah Adam. Adam membawa 2 keranjang apel terlarang dan sengaja memakannya di dalam persidangan itu. Adam menggigit lalu memuntahkan apel itu berkali-kali karena tujuannya hanya agar dapat pergi bersama kekasihnya. Karena melihat mereka berdua yang masih bisa bahagia, sang ular pun marah dan berniat menghancurkan mereka berdua kembali menjadi tanah. Namun dengan kemampuan Adam, ia meniru serangan sang ular dan membuat sang ular terpotong-potong dan mereka pun turun ke bumi. Kembali ke arena pertarungan, terdengar gemuruh para penonton atas kemenangan Adam. Gol terlihat gembira karena telah memenangkan pertarungan kedua. Begitu juga dengan Brundin, ia tertawa karena Zeus yang ia kira masalah paling besar telah dikalahkan. Saat Heimdall akan mengumumkan pemenang pertarungan kedua, Zeus menghentikan ucapan Heimdall dan berkata kalau pertarungan belum berakhir. Sebelum melanjutkan pertarungan, Zeus menanyakan sesuatu. Apa yang membuat Adam ikut dalam pertarungan ini? Zeus menanyakan hal tersebut karena Zeus melihat di mata Adam tidak ada kebencian dan dendam terhadap para dewa. Adam pun menjawab kalau itu adalah pertanyaan yang bodoh. Karena saat melindungi anak-anakmu kau tidak butuh alasan. Seluruh manusia yang mendengar perkataan Adam tersebut sangat terharu dan meneteskan air mata. Untuk kali pertama dalam sejarah, seluruh umat manusia mengharapkan satu hal yang sama, yaitu kemenangan bagi ayah mereka. Di arena pertempuran, Zeus dengan kakinya yang bergetar mengakui kekuatan Adam. Terlihat Zeus akan melakukan hal yang tidak ingin ia lakukan, karena hal tersebut sangat menyakitkan. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Di bangku para dewa terlihat datang Thor, pemenang dari pertarungan sebelumnya. Tetapi ternyata ia bukan Thor, melainkan Loki, sang dewa tipu daya yang menyamar. Loki sangat iri dengan manusia yang bertarung bersama Zeus, karena bisa membuat Zeus mengeluarkan kemampuan aslinya adalah hal yang sangat langka. Zeus terlihat terus menyusut dan berteriak kesakitan. Saat itu Adam memasang kuda-kuda untuk kali pertama dalam pertarungan, karena merasakan bahaya dari Zeus yang berubah wujud. Wujud tersebut adalah wujud terakhir Zeus yang bernama Adamas. Zeus pun mulai menyerang Adam. Adam yang waspada langsung menggunakan kemampuan menirunya dan menggunakannya untuk menyerang Zeus. Namun Zeus terus menyerang meskipun ia tahu kalau serangannya pasti akan berbalik kepadanya. Di sisi penonton, Gol masih sangat terlihat bersemangat karena dengan kemampuan Adam ia dapat membaca semua pukulan Zeus. Namun Brundin bersikap sebaliknya dan saat itu Adam yang terus menggunakan kemampuannya tiba-tiba berdarah walaupun tidak terkena serangan. Hal yang dikhawatirkan Brundin pun terjadi. Adam mengalami kelelahan karena Zeus yang terus-terusan melancarkan serangan kuat dan memaksa Adam untuk menggunakan kemampuan menirunya. Hal tersebut sangat membebani sistem saraf Adam. Jika terus seperti ini, tubuh Adam akan hancur.
Akan tetapi, hal yang sama juga terjadi pada Zeus. Karena ia terus-terusan menerima pukulan, ia pun juga hampir mencapai batasnya. Kini, pertarungan Zeus dan Adam menjadi pertarungan dengan mengadu stamina masing-masing. Tanpa disadari, para dewa dan manusia mulai berdiri dan mendukung perwakilan mereka masing-masing. Di bangku penonton terlihat Hawa yang berharap agar pertarungan ini segera selesai. Terlihat dua anak Adam yang juga berharap agar Zeus tumbang lebih cepat. Mereka tidak mengerti kalau semua hal di dunia ini disebabkan oleh sesuatu yang jauh lebih kecil dari yang kita bayangkan. Badai sekalipun bermula dari pemicu yang sangat kecil. Saat Adam memukul Zeus, terlihat tetesan kecil darah Zeus yang mengenai mata Adam. Karena hal tersebut membuat Adam berhenti sejenak, yang membuat satu pukulan Zeus mengenainya dan dilanjutkan dengan pukulan-pukulan lainnya. Adam terlihat hanya bertahan karena kini mata Adam tidak dapat melihat karena tetesan darah Zeus. Dan para penonton menyadari hal tersebut. Mereka semua menyuruh Adam untuk menyerah karena tidak ingin melihat ayah mereka dihajar habis-habisan. Namun dalam kegelapan, Adam mendengar tangisan seorang bayi. Hal itu membuat Adam bertekad untuk menang hingga saat-saat terakhir. Adam sengaja menerima pukulan Zeus agar dapat menangkapnya. Adam pun berbalik memukul Zeus dan Zeus pun juga terus memukul Adam. Terlihat seluruh penonton dari kedua belah pihak yang tegang menanti hasil dari pertarungan itu. Zeus dan Adam terus-terusan jual beli pukulan sampai langit menunjukkan waktu sore hari. Dan hasil akhir dari pertarungan tersebut pun terlihat. Terlihat Zeus yang bertekuk lutut dan kembali ke wujud kakek-kakek tua biasa. Zeus berkata sudah berakhir. Penonton dari pihak manusia bersorak atas keberhasilan ayahnya. Namun ternyata yang kalah dalam pertarungan tersebut adalah Adam. Zeus yang kelelahan berkata kalau jauh sebelum ia jatuh, pria ini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Namun Adam tidak pernah menyerah meski ia telah tewas dan terus melancarkan pukulan. Terlihat para dewa terdiam melihat hasil pertarungan itu. Dan diperlihatkan Adam dan Regen Life yang hancur menjadi butiran debu. Para penonton dari pihak manusia bersedih karena kepergian ayah mereka. Pertarungan kedua pun selesai dan kembali dimenangkan oleh pihak dewa. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part 3 di mana pertarungan ketiga antara dewa melawan manusia. Akankah di pertarungan ketiga nanti manusia dapat mengalahkan para dewa? Tonton jawabannya di part selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video-video yang akan datang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.